adalah saya sebetulnya ini sudah harusnya banyak materi sebelumnya, tapi kita meloncat saja karena waktu sudah tidak ada. Saya ingin menekankan kepada subjek penelitian. Apa itu subjek penelitian? Ini lihat yang warna merah ini, garis merah di atas, subjek penelitian. Subjek penelitian itu adalah sesuatu yang kita mau teliti. Subjeknya apa? Jadi kalau Anda meneliti tanaman, maka subjek penelitiannya adalah tanaman itu. Kalau yang Anda teliti itu adalah hewan, maka subjek penelitiannya itu adalah hewan. Kalau Anda meneliti manusia, maka subjek penelitian itu adalah manusia. Nah, di dalam penelitian sosial, subjek penelitian itu adalah banyak macamnya, tetapi tidak lain daripada subjek penelitian itu sebetulnya adalah terkait dengan populasi. Ya, selalu subjek penelitian itu sifatnya populasi. Berbeda dengan eksperimental. Kalau eksperimental, subjeknya bukan populasi, tetapi sesuatu yang sifatnya individual. Misalnya satu buah tanaman, satu jenis tanaman. Jadi ya sejenis tanaman itu saja. Tetapi kalau populasi itu sekumpulan, ya, sekumpulan subjek yang memiliki keragaman berbeda-beda. Nah, itu perbedaannya subjek penelitian untuk eksperimental dan non eksperimental. Karena banyaknya populasi ini, maka biasanya tidak bisa kita teliti semua, maka kita sampel. Nah, disebut dengan sampling, ya. Jadi kita mengambil perwakilan dari populasi ini untuk kita sampel, dan sampel inilah yang kita teliti. Dengan demikian, maka subjek penelitian itu sebetulnya adalah sampel, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, subjek penelitian itu sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah sampel. Apa itu yang biasanya menjadi subjek penelitian? Nah, kita lihat di sini misalnya bisa berupa benda-benda, bisa berupa perabotan, bisa berupa alat, bisa mesin, ya. Ini semua ada disebut dengan objek, subjek yang kita teliti. Bisa berupa alam, lingkungan, ya, misalnya alam lingkungan kita, misalnya bumi, bisa danau, bisa laut, bisa gunung, bisa apa saja, itu menjadi subjek daripada penelitian. Nah, itu, dan subjek-subjek itu kan jumlahnya banyak, maka disebut populasi. Bisa berupa situasi juga, bisa berupa situasi, subjek itu situasi, misalnya cuaca, misalnya situasi politik, misalnya situasi ekonomi, misalnya situasi kebudayaan, itu bisa juga, atau situasi keagamaan, itu juga bisa menjadi subjek penelitian. Dan yang terakhir, bisa juga subjeknya adalah misalnya berupa makhluk hidup, bisa manusia, bisa dalam bentuk komunitas, ya, jadi bukan satu orang manusia, tapi manusia secara keseluruhan. Bisa juga subjeknya adalah hewan, secara komunitas, secara keseluruhan, yang banyak, bisa tanaman, bisa makhluk-makhluk bakteri, dan sebagainya, itu juga bisa menjadi subjek penelitian. Nah, itulah yang disebut dengan subjek-subjek penelitian di dalam penelitian ilmu sosial. Nah, kalau kita melihat ini misalnya benda mesin, nah mesin itu kan banyak, ya, ada ribuan, ada jutaan mesin, maka populasinya mesin itu adalah sejuta. Nah, kalau sejuta mesin tidak mungkin kita teliti semua, maka kita sampling. Oke. Jadi dari subjek-subjek penelitian ini, akhirnya untuk menelitinya kita memerlukan instrumen. Nah, instrumen, jadi bukan alat, ya. Walaupun instrumen itu juga disebut alat. Kalau di ilmu pada penelitian eksperimental, instrumen itu berupa alat, misalnya spektro, mikroskop, misalnya kromatografi dan sebagainya, atau buret atau apa, itu disebut dengan instrumen. Tetapi di dalam penelitian sosial, yang dimaksud dengan instrumen adalah bagaimana kita mengamati, ya, bagaimana kita melihat, bagaimana kita merasa, bagaimana kita mencium, bagaimana kita mengukur, bahkan bagaimana kita mewawancarai, bagaimana kita melakukan vocal group discussion atau diskusi kelompok, atau bahkan bagaimana mengisi kuesioner. Jadi alatnya itu hanya pengamatan, penglihatan, perasaan, penciuman, pengukuran, wawancara, dan sebagainya. Jadi murah, ya. Tidak seperti dengan eksperimental yang membutuhkan alat-alat, dan itulah yang tidak ada, sehingga akhirnya kadang-kadang ngawur penelitiannya. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk melihat, mengamati, dan merasakan ini
itu diolah, ya, diolah sedemikian rupa. Apakah misalnya Anda mengukur sesuatu, mewawancarai seseorang, beberapa orang, atau melakukan kelompok diskusi, data-data yang informasi yang Anda peroleh di situ diolah agar supaya menjadi dikeluarkan yang tidak penting dan diterima yang tidak penting, maka hasil pengolahan daripada penglihatan pengerasaan ini disebut dengan informasi. Ya, maka kita mendapatkan informasi. Jadi dari hasil mengisi kuesioner kita mendapat informasi. Lalu informasi ini, karena informasi itu sifatnya sporadis, tidak teratur, sangat berantakan, ya, informasinya bermacam-macam, maka kita harus rapikan. Dirapikan itu caranya dengan membuat tabel atau diistilahkan dengan tabulasi. Jadi semua informasi itu kita kumpulkan dalam satu tabel sehingga dia tertabulasi. Nah, setelah dia tertabulasi, maka informasi tadi akan berubah menjadi namanya data. Nah, jadi penelitian itu butuh data. Jadi perubahan dari melihat, mencium, mengukur itu mendapatkan informasi. Informasi yang berantakan itu kita rapikan dalam tabel menjadi data. Nah, setelah dia menjadi data, maka mudah kita melakukan analisis, ya. Kita menggunakan metode-metode analisis, apakah itu pengamatan membandingkan, apakah analisisnya misalnya mengurangi, menambah, membandingkan, atau saling berpengaruh atau tidak, keterhubungan atau tidak, maka itulah disebut dengan analisis, ya. Analisis, atau biasa kita menggunakan di sini alat statistik. Dari hasil analisis inilah maka kita memperoleh sebuah kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan ini merupakan hasil daripada penelitian kita. Jadi dari penelitian sosial itu adalah penelitian yang sangat simpel, ya. Tidak memerlukan alat, tidak memerlukan bahan, tetapi karena bahannya sudah tersedia di alam, sudah tersedia, tinggal dicari saja. Tapi karena dicarinya itu mendapatkan informasi, itu tidak teratur, maka ditabelkan menjadi data, dan data itu gampang kita analisis dengan menggunakan berbagai macam metode analisis, dan sehingga kita mudah menyimpulkan. Ya, jadi itu yang disebut. Nah, ini data. Jadi intinya adalah penelitian itu bagaimana kita mendapat data dari subjek penelitian. Ya, bagaimana caranya mendapatkan data dari subjek penelitian. Nah, kalau subjek penelitian ini banyak, maka populasinya besar, maka harus melakukan sampling. Nah, inilah yang kuliah saya nanti sebetulnya ditugaskan adalah sampel, ya, sampel. Nah, jadi data. Jadi intinya, inti sebuah penelitian itu adalah mendapatkan data. Jadi ada subjek diukur, didapatkan data. Nah, apa itu data? Saya belum apa ya? Oke. Apa itu data? Nah, data itu yang diperoleh tadi itu bisa berupa data kualitatif, ya. Data kualitatif, ya, itu tidak mengukur, hanya apa itu data kualitatif, yaitu hanya mendeskripsikan saja atau mengurutkan peristiwa atau melihatkan saja sebab akibat, bahkan mungkin sejarah atau situs arkeologi dan lain-lain. Jadi deskriptif sifatnya kualitatif itu. Jadi kalau misalnya apa yang kita lihat, ya, baik, buruk, jorok, bersih, nah itu adalah namanya kualitatif. Cantik, ganteng, ya, tinggi, rendah, itu adalah kualitatif. Jadi kita hanya bisa mengamati penelitian itu untuk mengamati, mungkin juga urutan peristiwa, ya, misalnya dari bayi berubah menjadi balita, dari balita berubah menjadi dewasa, remaja menjadi dewasa. Itu urutan-urutan peristiwa aja yang kita amati. Bisa juga sebab karena ini mengakibatkan ini, karena ini bisa juga melihat sejarah-sejarah. Itu hanya kualitatif. Nah, yang kita banyak sekali dilakukan di dalam penelitian sosial adalah mendapatkan data kuantitatif. Nah, kuantitatif itu sudah bukan lagi cantik, sudah bukan lagi gagah, sudah bukan lagi tinggi, tapi berapa kecantikannya, harus kasih nilai, harus dikuantifikasi. Berapa kegantengannya, misalkan kegantengannya adalah 5 dari angka 10, atau 8 dari 10 scale. Ya, jadi itu adalah sudah terkuantifikasi. Berapa tingginya? Tingginya 130, tingginya 160. Berapa suhunya? Suhunya 38. Jadi sudah angka-angka. Itu disebut dengan data yang sifatnya kuantitatif. Nah, ini biasanya analitik sifatnya, statistik, bisa berupa chart dan diagram. Nah,
ada juga penelitian data yang merupakan campuran antara kualitatif dan kuantitatif, maka disebut sebagai data triangulation, yaitu campuran dari berbagai tipe data. Nah, tetapi ini memerlukan validasi dan lain-lain. Nah, dari data-data inilah yang kita peroleh, maka kita bisa membangun yang disebut dengan desain penelitian. Jadi desain penelitian itu atau pola daripada penelitian itu sangat ditentukan oleh jenis data yang kita peroleh. Ya, nah itulah kira-kira yang nanti kira-kira. Jadi yang menjadi alat untuk mendesain sebuah penelitian. Jadi misalnya Anda mau melakukan penelitian kualitatif, misalnya penelitian Anda berbunyi begini, sampai sejauh mana tingkat penderitaan penderita TBC sejak terinfeksi sampai meninggal. Maka Anda akan melihat, mengamati di sini kualitatifnya, orang mulai terinfeksi itu akibatnya apa, penyakitnya apa, sampai di mana tubuhnya seperti apa, itu kualitatif sifatnya, dilihat saja. Ini panjang sekali biasanya. Seperti kalau Anda menonton misalnya di geografik, apa namanya, di film-film National Geographic misalnya, orang mengikuti harimau itu dari hari ke hari, dia syuting, dia lihat perkembangannya, itu adalah untuk mengamati perubahan-perubahan kualitatif daripada binatang itu. Tetapi kalau kuantitatif, nanti akan desainnya akan simple, karena hanya memainkan angka-angka saja, dan inilah yang kita nanti banyak lakukan di dalam penelitian sosial farmasi. Ya, sedangkan triangulation adalah biasanya triangulation ini adalah penelitian yang sangat panjang dan biaya mahal, sehingga tidak disarankan untuk menjadi skripsi, tesis maupun disertasi, tapi biasanya menjadi penelitian yang dibiayai oleh pemerintah. Ya, itulah kira-kira ya pengantar dulu untuk sebelum kita berbicara mengenai sampel penelitian. Nah, jadi begitu alurnya yang disebut dengan penelitian sosial. Ya, kalau di penelitian eksperimental ya tidak ada populasi, ya, ambil satu tanaman, ambil daunnya kupotong-potong, keringkan, rebus, ya, kemudian setelah direbus, kemudian ekstraksi, maserasi, perkolasi, kemudian ya tidak ada populasi, ya, tidak ada populasi di situ, hanya sebatang, satu ranting saja yang kau teliti. Ya, kemudian, nah, oke, itu adalah perbedaan dari penelitian eksperimental dibandingkan dengan penelitian non eksperimental. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana populasi itu, ya. Ini biasa ini bermasalah, ya. Oke. Nah, sekarang barulah secara cepat sekali ini mestinya, ya, saya ingin menjelaskan mengenai metodologi penelitian, mengenai terkait topik dengan populasi dan sampel, ya, terkait tadi yang kita sebut penelitian itu karena subjeknya sangat banyak, maka disebut populasi. Karena populasinya sangat banyak, supaya kita tidak bisa meneliti semuanya, maka kita sampel. Sampel itu adalah wakil, ya, jadi seperti ini. Jadi populasi itu adalah seluruh subjek yang saya tadi katakan. Populasi itu adalah seluruh subjek penelitian yang dapat terdiri dari tadi itu, ya, ada manusia, bisa benda, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa gejala, bisa peristiwa, bisa apa dan sebagainya, yang menjadi sumber data yang saya tadi jelaskan. Ini semua subjek ini menjadikan sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian. Nah, jadi semua subjek ini memiliki karakteristik tertentu, ya. Jadi itu yang disebut dengan populasi. Karena banyak sekali populasi ini, ya, maka bisa dengar saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, tapi komputer saya ini lagi ngeheng kayaknya nih. Ya, tar dulu, ya, kita tutup dulu, ya. Kita tutup. Ya, ini masalah saya tidak bisa pindahkan PowerPoint ini karena ya,
Kenapa saya host? Hikmat, kenapa saya host? Kayaknya Zoom-nya maunya kita nih Kak host. Ya, cukup sekian hari ini. Dan pusingkan nanti Bapak masuk. Oke, sekarang bisa dengar saya lagi? Terdengar Pak. Bisa, Pak. Terdengar. Ntar saya cari lagi karena hilang ininya PowerPoint-nya tadi. Oke ya. Jadi kembali ke sini ya, inilah kalau kita kuliah daring begini ya. Nah, jadi penelitian. Nah, sekarang yang tadi saya sampaikan adalah ini ya, populasi penelitian. Nah, jadi karena sumber subjek penelitian terlalu banyak, tadi saya katakan sampel. Apa itu sampel? Sampel itu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sesungguhnya dalam suatu penelitian. Ya, jadi misalnya kalau saudara memasak satu panci sayur, ya, memasak sayur satu panci, kemudian memberi garam 1 sendok, ya, memberi garam 1 sendok, kemudian garam itu sayur itu diaduk supaya garamnya merata, ya, kalau tidak diaduk kan tidak merata, supaya merata. Lalu kita ingin mengetahui apakah sayur ini sudah asin atau tidak, ya. Tidak. Nah, untuk mengetahui sayur itu sudah asin atau tidak, kan tidak perlu kita minum satu panci semuanya, ya. Tetapi kita cukup mengambil sampel 1 sendok, asalkan tadi sudah diaduk, ya. Kita mengambil 1 sendok, kemudian 1 sendok itu kita cicipin. Nah, apabila yang kita cicipi itu sudah asin, maka berarti seluruh sayur yang ada di panci itu juga sudah asin. Begitu juga sebaliknya, kalau 1 sendok kita ambil, kemudian kita cicipi ternyata belum asin, maka berarti seluruh sayur itu belum asin gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan sampel. Dia mewakili dari suatu populasi. Nah, tetapi tadi harus diaduk. Kalau Anda memasukkan misalnya 1 sendok teh,
misalnya garam di dalam satu panci sayur tidak diaduk, maka garamnya akan turun ke bawah. Tetapi begitu Anda sendok bagian atas, ya, Anda sendok bagian atas, kemudian dicicipi, maka Anda bilang, oh ini belum asin. Nah, berarti itu akan salah. Kenapa? Karena samplingnya salah. Ya, samplingnya salah karena garamnya semua turun ke bawah, sedangkan yang Anda ambil adalah cairan yang atas. Tapi kalau tadi sayurnya itu diaduk dengan baik merata baru disampel, maka pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi apa artinya itu? Berarti metode sampling itu sangat menentukan tentang keberhasilan sebuah penelitian. Nah, pengambilan sampel itu dilakukan gunanya untuk pertama mereduksi subjek, mengurangi, ya, karena subjek penelitian terlalu banyak. Satu panci itu terlalu banyak untuk kita minum. Maka kita sampel, kita menggunakan 1 sendok saja. Jadi gunanya untuk mereduksi subjek. Yang kedua, untuk menetapkan ruang lingkup berlakunya. Artinya untuk menetapkan skop daerah berlakunya penelitian kita. Misalnya kalau tadi kita meletakkan 1 sendok garam di dalam 1 panci sayur, maka penelitian kita ruang lingkupnya hanya dalam panci sayur itu, tidak dengan sayur yang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi artinya kita membatasi bahwa yang saya teliti ini hanya yang 1 panci ini, sedangkan yang di panci lain itu tidak masuk. Jadi pengambilan sampel itu ada 2 gunanya. Yang pertama mereduksi subjek, yang kedua menetapkan ruang lingkup sampai di mana saja penelitian kita itu berlaku. Oke, nah untuk lebih jelasnya begini saya gambarkan. Ini misalnya adalah ruang lingkup populasi. Jadi lingkaran besar ini misalnya populasi. Katakanlah ini populasi misalnya yang dalam lingkaran besar ini subjek penelitiannya adalah penduduk Kota Makassar. Nah, coba bayangkan penduduk Kota Makassar banyaknya, ya, ada 4 juta orang penduduk Kota Makassar. Tidak mungkin kita teliti semua 4 juta orang itu. Tetapi ada kelompok ini ada tiga segitiga. Oh, rupanya ada kelompok misalnya orang miskin, ini di sini. Kelompok orang kaya, kemudian kelompok orang menengah, 3. Nah, jadi kemudian ada 3 kelompok ini. Kemudian di dalam kelompok orang miskin itu ada misalnya laki-laki, ada perempuan, ada orang yang sakit, ada yang sehat. Banyak kan. Dia yang sehat juga begitu, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, yang kita ambil itu adalah ini saja misalnya. Nah, misalnya untuk yang lingkaran hitam ini yang menjadi sampel penelitian kita, kalau hanya untuk penduduk Kota Makassar yang kaya raya dan berjenis kelamin laki-laki, maka garis hitam ini menjadikan lingkup, ruang lingkup penelitian. Berarti yang perempuan tidak masuk, yang tinggi tidak masuk, yang pendek tidak masuk, tapi yang masuk hanya laki-laki. Itu membatasi ruang lingkup. Dengan demikian yang lain ini tidak perlu sampel, ya, tidak perlu sampel. Dengan demikian jumlah yang banyak ini juga, jumlah populasi yang banyak ini tidak perlu kita sampling karena cukup ini saja. Mungkin juga kita mengambil ketiga-tiganya, misalnya semua laki-laki di sini, laki-laki di sini, laki-laki di sini. Maka yang kita ambil adalah laki-laki, penduduk laki-laki Kota Makassar, apapun background-nya. Apakah dia kaya, miskin, atau menengah, pokoknya laki-laki. Maka yang kita ambil, yang di sini garisnya ini, yang ini laki-laki di sini, yang ini laki-laki. Jadi cuma 3 kelompok. Dengan demikian, kita bisa mereduksi. Ya, kita mereduksi subjek, mengurangi jumlah subjek. Karena terlalu banyak. Yang kedua, membatasi. Nah, kalau Anda mengambil semua sampel di sini, maka skop penelitian Anda adalah penduduk Kota Makassar. Nah, tetapi kalau Anda mengambil cuma ini, maka skopnya adalah penduduk Kota Makassar yang kaya dan berjenis kelamin laki-laki. Jadi itu menentukan skopnya, ya. Itu kegunaan daripada sampling di dalam melakukan sampling. Lalu ukurannya. Nah, berapa sebetulnya ukuran sampel? Artinya berapa persen dari populasi yang kita jadikan sampel itu selalu menjadi pertanyaan di dalam penelitian. Nah, tapi semua buku mengatakan tidak ada ketentuan mutlak tentang persen suatu sampel harus diambil populasi. Ya, tetapi intinya begini: semakin banyak jumlah sampel, semakin banyak jumlah sampel yang diambil itu semakin akurat. Semakin kurang jumlah sampel yang kita ambil, semakin tidak akurat. Kenapa? Karena yang banyak itu mewakili banyak, sedangkan yang kurang mewakili kurang. Tetapi tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan. Tapi intinya gitu, filosofinya begitu, bahwa semakin banyak sampel yang diambil itu semakin akurat. Jadi kalau perlu seluruh populasi kita ambil, kalau bisa 10, maka itu sangat akurat, 100% benar, karena semua populasi diambil.
Tapi kalau Anda mengambil 50% dari populasi menjadi sampel, artinya akurasinya juga 50%. Ya. Ya, kalau Anda mengambil 10%, akurasinya juga 10%. Jadi, tapi tidak ada ukuran yang mutlak mengenai itu. Nah, menurut Fernandes, jumlah sampel penelitian itu dapat ditentukan dengan tabel Morgan. Nah, kalau Anda lebih percaya Fernandes itu membuat tabel, ya, ada tabel. Kalau populasi itu 1 juta, maka seharusnya sampel sekian. Kalau populasi itu 100.000, maka populasi sampel sekian. Itu dia buat dalam bentuk tabel, ya boleh juga dipakai itu ya, tidak salah menggunakan tabel-tabel seperti itu. Nah, sekarang permasalahan dalam sampel adalah selalu yang menjadi diskusi di dalam perancangan penelitian, dalam proposal itu, perdebatan selalu terjadi berapa jumlah sampel yang akan Anda ambil. Nah, itu akan biasanya antara pembimbing dengan mahasiswa atau pada waktu seminar itu alot mendiskusikannya itu. Ya, kalau di farmasi karena kebanyakan rebus-rebus daun, daya hambu tidak pernah alot membicarakan sampel, ya, karena tidak meneliti masalah penelitian sosial. Jadi kita jarang melihat dosenmu dengan kamu berdiskusi mengenai populasi sampel, karena memang di dalam penelitian di farmasi itu kebanyakan itu ya eksperimental atau percobaan sebetulnya bukan penelitian, hanya ya semacam praktikum, lebih satu level di atas praktikum. Lalu yang kedua, bagaimana tekniknya, bagaimana caranya Anda mengambil sampel. Nah, itu yang selalu menjadi persoalan, ya, karena kedua hal ini menentukan akurasi, ya. Akurasi penelitian itu ditentukan adalah tepatnya jumlah sampel dan betulnya teknik. Tadi teknik itu misalnya, kalau tadi Anda memasukkan garam di sayur baru tidak diaduk, berarti tekniknya salah, ya, tekniknya salah, ya begitu ya, karena garam itu tidak diaduk, atau minum teh kasih masuk tehnya gulanya 1 sendok tapi tidak diaduk kemudian diminum, kau bilang teh ini tidak manis, ya pasti karena gulanya ada di bawah, ya. Nah, tetapi kalau kamu aduk dengan baik, berarti teknik pengambilan sampelnya bagus. Nah, jadi keberhasilan sebuah penelitian itu ditentukan adalah berapa jumlah sampelnya dan apa teknik pengambilannya. Ya, itu yang selalu menjadi patokan di dalam ini. Nah, untuk itu pertimbangan dalam menentukan sampel adalah sebesar berapa keragaman. Nah, jadi juga ya, untuk menentukan berapa, yang menentukan juga adalah keragaman dari sampel itu. Kalau sampel itu kelereng, ya berarti tidak beragam. Ambil 2 saja sudah cukup, ya, karena semua kelerengnya sama, beratnya sama, berbentuk bulat, ya, licin permukaannya sama. Tetapi kalau misalnya populasi kita itu pohon, kebun, wah itu kan di kebun itu banyak, ada lombok, ada tomat, ada pepaya, jadi beragam-ragam populasinya. Nah, maka untuk menentukan pengambilan sampel itu harus memperhatikan keragaman populasi, agar semua jenis karakteristik yang ada di subjek itu ada wakilnya. Tidak boleh kalau kebun itu kita teliti, tidak boleh ada tanaman di situ yang kita tidak ada wakilnya, ya, terambil semua. Itu disebut dengan seberapa besar keragaman populasi. Lalu berapa besar tingkat keyakinan yang diperlukan? Ya, itu tadi keyakinannya, keyakinan kita itu kalau ambil semuanya adalah paling akurat, ya. Paling akurat kalau diambil semua, tapi kalau terlalu banyak juga tidak mungkin kita ambil semua. Maka kira-kira berapa yang kita meyakinkan untuk mengambil? Berapa jumlahnya? Yang ketiga, berapa toleransi tingkat kesalahan? Oke, ya, kita juga menentukan nanti namanya error term, ya. Nah, kita harus memilih metode yang toleransi kesalahannya itu kecil. Nah, kesalahannya bisa 0,01 atau 1%, bisa kesalahannya 5%, bisa nanti kesalahannya toleransi kesalahannya 10%. Artinya apa? Yang ketiga ini artinya kalau saya melakukan pengambilan sampel dengan cara ini, kemungkinannya salah hanya 5%. Nah, itu yang dimaksud dengan berapa toleransi tingkat kesalahan. Kalau saya ambil sampel untuk populasi ini, maka tingkat kesalahannya 50%. Wah, itu terlalu besar, ya. Hampir sia-sia itu penelitian seperti itu. Kita harus mencari toleransi yang kecil. Yang keempat, apa tujuan penelitian yang akan dilakukan? Tujuannya apa? Nah, kita juga harus mempertimbangkan sampel itu sesuaikan dengan tujuan. Lalu yang kelima adalah ya tentu kita memiliki keterbatasan. Misalnya anggarannya sedikit, ya, kemampuan kita untuk menjangkau sampel tidak bisa. Kenapa? Karena sampelnya ada di Afrika, sebagian ada di Eropa. Wah, itu tidak bisa.
Ya, ada keterbatasan yang tidak mungkin kita bisa jangkau. Maka itu juga yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah sampel, yaitu kira-kira yang disebut pertimbangan. Ya. Nah, prosedur penentuan sampel, nah, bagaimana caranya untuk menentukan sampel itu? Pertama, identifikasi populasi. Jadi identifikasi tadi subjek penelitian kita apa, subjek itu. Kasih jelas dulu, populasinya apa. Lalu lihat kerangka sampelnya, keanekaragamannya ya tadi ya. Lihat keanekaragamannya. Apakah dia sesuatu yang sangat beragam atau sesuatu yang hampir sama, ya, gitu. Kemudian lalu cari metode. Nah, itu ya, cari metode di buku ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa cara metode pengambilan sampel. Lalu kalau sudah dapat ini populasinya, kerangkanya udah benar, metodenya, kemudian buat rancangan. Nah, tadi ya desain penelitian. Dibuat rancangannya apa? Rancangan proses penelitian, unit sampelnya, lalu tentukan jumlah sampelnya, lalu tentukan unitnya, lalu masuk ke kerjakan di lapangan. Ya. Jadi misalnya gitu tadi, kalau misalnya populasinya adalah satu panci sayur, nah satu panci sayur, di dalam sayur itu ada apa saja? Ya, ada terong, ada labu, ada kangkung, misalnya di dalamnya, berarti kan beragam. Maka untuk mengambil sampel harus kita mengambil satu kangkung, satu labu, satu dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana cara metode pemilihan sampelnya? Misalkan metode pengambilan sampelnya tadi menggunakan Fernandez, menggunakan tebal Fernandez. Lalu sesudah itu kita rencanakan, oke, kalau begitu sampel saya, sampel unitnya adalah misalnya miligram atau gram atau kilometer atau apapun. Kemudian ukurannya sebesar apa, lalu ditentukan unitnya, lalu laksanakan di lapangan. Ya gitu kira-kira prosedur kita untuk menentukan sampel. Oke, nah inilah macam-macam teknik. Nah kalau tadi saya bilang di sini merencanakan bagaimana menentukan metode pemilihan sampel. Nah ini rumitnya di sini. Kalau ini salah, ya kalau di sini salah, maka semua yang dibawanya salah. Kalau di sini salah, semua dibawanya salah. Jadi kalau bikin kesalahan, lebih baik di sini bikin kesalahan. Ya. Jangan bikin kesalahan di tingkat atas. Ya. Karena kalau membuat kesalahan di tingkat atas, itu akan salah semua ke bawah. Jadi itu. Nah sekarang kita melihat bagaimana metode menentukan sampel. Lihat ini. Ya, ini teknik sampling. Pertama, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel. Ketentuannya untuk menentukan sampel itu adalah jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Nah, jadi ketentuan umum sampling itu harus jumlahnya cukup, jangan sampai kurang. Ya, jadi itu tadi harus sampel itu cukup. Nah, banyak mahasiswa yang saya bimbing di farmakoekonomi atau di DRP, drug related problem, kesulitannya itu mendapatkan jumlah sampel yang sesuai dengan ukuran. Misalnya saya suruh dia ke rumah sakit, cari pasien diabetes minimal 40 orang. Oh, enggak bisa, Pak. Saya enggak ada. Ternyata di rumah sakit itu pasiennya cuma 30. Oh, kalau begitu, karena kalau 30 itu tidak memenuhi kriteria ukuran, maka kau cari lagi di rumah sakit lain, 10 penderita diabetes. Akhirnya dia kembali, oke Pak, saya udah dapat di Wahidin 30, dapat di rumah sakit Dadi 20, sampel saya sekarang 50 orang. Nah itu bukan orangnya, mungkin datanya di rumah sakit, data diabetesnya ada, saya sudah dapat Pak 50. Berarti sudah memenuhi ketentuan jumlah sesuai dengan ukuran sampel. Berbeda dengan penelitianmu di laboratorium itu, ya, misalnya yang daun-daun itu tidak perlu ada sampel, satu ranting daun saja kau sudah bisa teliti, ya, gitu. Jadi ketentuan dalam teknik sampling pertama jumlahnya harus kita perhatikan. Kemudian karakteristiknya. Itu tadi ya, keanekaragaman populasi itu, apakah seluruh karakteristik sampel sudah ada wakilnya, sudah representatif. Ya, kalau di sayur tadi misalnya kita lupa mengambil labu, maka salah, pasti akan salah penelitiannya, karena labu tidak dicoba. Asin nggak itu labunya atau tidak, baru terongnya yang kita coba. Nah, jadi karakteristik sampel itu harus representatif. Jadi artinya, sampel itu di samping jumlahnya cukup, juga seluruh jenis karakteristik ada wakilnya di dalam sampel. Kemudian teknik sampling bisa dilakukan dengan cara random atau acak, disebut dengan
probability sampling. Nanti kita jelaskannya apa itu probability sampling. Yang kedua, bisa dilakukan dengan non-random atau non-probability sampling. Nah, apa yang disebut dengan teknik random? Random itu artinya acak. Nah, ya acak tadi itu diaduk. Ya, kalau sayur tadi kau aduk berarti kau sudah acak. Nah, kalau tidak diaduk berarti tidak diacak. Itu disebut namanya acak. Untuk apa diacak? Agar terjadi probability sampling. Apa yang disebut dengan probability sampling? Artinya, karena sudah diaduk, maka dimanapun saya ambil, pasti memiliki peluang yang sama. Saya mau ambil bagian atasnya, mau ambil bagian tengahnya, pasti sama saja. Karena dia sudah memiliki probability. Dia mempunyai kemungkinan sama. Tetapi kalau saya tidak aduk, maka non-probability, tidak probability. Ini disebut dengan teknik non-random, adalah teknik yang tidak diacak, tidak diaduk, maka akan terjadi yang disebut dengan non-probability sampling. Artinya ada mungkin bagian-bagian yang tidak asin dari sayur itu. Ya, dan kalau saya ambil, saya bisa salah. Karena kenapa? Karena saya mengambil sampel yang salah. Saya mengambil bagian dari sayur itu yang tidak ada garamnya. Sehingga saya menjudge atau memutuskan bahwa sayur ini sudah asin. Itu disebut dengan non-probability. Kenapa harus ada non-probability sampling? Karena kadang-kadang subjek penelitian itu tidak bisa kita acak. Misalnya manusia. Misalnya manusia di pasar sentral. Bagaimana Anda bisa aduk manusia itu? Tidak mungkin Anda bisa aduk manusia itu. Maka caranya hanya melakukan teknik non-random. Ya, non-random atau menghasilkan yang disebut dengan non-probability sampling. Artinya tidak semua sampel itu memiliki peluang yang sama. Kalau probability sampling, artinya semua sampel dimanapun kita ambil pasti akan sama. Tapi kalau non-probability sampling, itu berarti tidak semua sampel itu sama. Ya, nanti karakteristiknya. Itu mengenai teknik sampling. Nah, ini adalah probability sampling, ada 3 macam ya. Nah, di buku saja bisa Anda cari nanti di buku. Probability sampling itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan simple random sampling atau sampel acak sederhana. Ya, bahasa Indonesianya adalah sampel acak sederhana, sangat sederhana. Ada yang disebut dengan stratified random sampling atau sampel acak stratified, distratifikasi. Ada yang disebut dengan cluster random sampling atau sampel acak cluster. Dan ada yang disebut dengan systematic sampling. Nah, ini tidak ada waktu lagi ya untuk saya menjelaskan karena cuma dikasih waktu 3 kali kuliah. Wah, ini penting sebetulnya. Kapan kita gunakan ini, kapan kita gunakan ini, kapan kita gunakan, dalam situasi apa kita gunakan ini. Nah, tetapi sayang sekali tidak ada waktu. Lalu non-probability sampling itu juga ada yang disebut dengan quota sampling, ada confidence sampling, ada judgment and purposive sampling, ada snowball sampling, ya, dan seterusnya. Jadi non-probability ada yang namanya sampel kuota, ada yang namanya sampel meyakinkan, sampel yang meyakinkan, ya. Nah, jadi kita hanya memilih sampel yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa sampel kita ini nanti bisa memberikan data. Ada yang disebut sampel purposive, sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian saja, atau sampel judgment, sampling yang secara spesifik kita yang menentukan, kita yang menetapkan. Ya, ada yang disebut dengan sampling snowball, yaitu bola salju, sampling yang bola salju atau bertingkat. Ya, misalnya saya menanyai 1 orang, kemudian 1 orang itu menanyai lagi 2 orang, yang 2 orang itu masing-masing menanyai lagi 2 orang, yang 2 orang lagi menanyai 2 orang, yang 2 orang lagi menanyai 2 orang, sehingga semakin hari semakin banyak membesar, ya, sama dengan salju yang sekecil kelereng kita gelindingkan ke bawah, itu semakin lama semakin membesar sampai di bawah menjadi bola salju yang besar, maka disebut dengan snowball sampling atau bola salju. Oke, dalam waktu yang singkat ini saya coba ya, mudah-mudahan bisa saya terangkan probability sampling. Ya, ini tadi probability sampling-nya, ini probability sampling. Ialah semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi yang dimaksud dengan probability sampling, semua karakteristik sampel populasi itu bisa ada wakilnya.
Ya, misalnya kalau sayur tadi, ya ada labunya, ada singkongnya, ada kangkungnya, semua ada. Semua kangkung itu, labu itu, terong itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, itu disebut dengan probability sampling. Kalau labunya mempunyai kesempatan terpilih 10%, maka terongnya juga 10%, maka kangkungnya juga 10%. Sama. Nah, itu disebut dengan semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih, walaupun nanti tidak terpilih, ya, tetapi paling tidak sudah memiliki kesempatan untuk terpilih. Nah, ini misalnya kita undi, ya biasa kan diundi ya, misalnya arisan diundi, hanya kita mau mengambil 1 dari 100 orang, ya kita ambil namanya 100 orang itu kita gulung-gulung namanya, kemudian kita kocok, kemudian kita turunkan 1, ya itulah yang menjadi sampel. Itu simple, cara undian, cara ordinal, ya. Nah, ini tidak ada waktu lagi ya, cara random, tabel bilangan random. Ordinal misalnya tadi ya, ordinal misalnya ordinal misalnya ke atas ke bawah ya. Nah, jadi misalnya dari 2, misalnya ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Berarti angka genapnya kita tidak ambil, atau ke samping juga bisa. Pokoknya ordinal gitu. Ada tidak ini. Kemudian tabel bilangan random. Nah, ini masalahnya waktu ya, kita terkait dengan waktu bagaimana ini. Kemudian apa yang disebut dengan simple random? Ya secara acak itu seperti tadi, simple random itu kayak tadi sayur itu kita aduk ya, kita aduk begitu, itu sangat simple. Kita aduk kemudian kita sendok, ya kita dapat sampelnya. Nah, ada disebut dengan stratified random sampling. Pengambilan sampel bertingkat, berjenjang, tidak langsung pada subjek unit sampel. Tadi stratified. Ya, misalnya distratifikasi, ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada rendah, ada hitam, ada putih. Nah, berapa orang yang kita ambil yang laki-laki, berapa orang yang kita ambil perempuan, tentu tergantung masing-masing banyaknya. Kalau banyak perempuan, maka banyak juga kita ambil. Kalau laki-laki sedikit, tentu sedikit juga kita ambil. Itu disebut dengan stratified. Ya, stratified random sampling. Tergantung berapa banyak yang tinggi badannya, berapa yang hitam kulitnya, yang putih kulitnya, itu disebut dengan stratified random. Nanti baca aja di buku karena masalah waktu kita. Ada yang disebut dengan cluster random. Individu sebagai unit sampel dimasukkan ke dalam kelompok cluster, jadi kelas-kelaskan dulu. Misalnya yang kelas 1 berapa orang, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa orang, ya. Itu kita ambil. Itu disebut dengan cluster random sampling. Sedangkan non probability sampling adalah beda dengan probability tadi, ada tidak semua karakteristik atau individu dalam populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, jadi tidak semua memiliki kesempatan untuk dipilih. Kalau sayur tadi karena sudah diaduk, ya sudah sama. Tapi ini kan manusia yang ada di pasar sentral, bagaimana caranya? Nah, maka kita melakukan teknik non probability sampling, yaitu kita mengambil sampel di mana seluruh orang di pasar sentral itu tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, itu yang disebut dengan non-probability. Jadi tidak semua populasi itu memiliki peluang yang sama besarnya. Ya, nah, itu disebut dengan non-probability. Nah, ada yang disebut dengan accidental sampling. Accidental sampling artinya siapa yang paling dekat secara accident langsung ada di depan kita, ya itulah yang kita wawancarai. Ya, itu accident saja. Tidak karena kamu terlalu jauh di sana, ya secara eksidensial tidak bisa saya wawancara. Oh, tidak menjadi sampel saya. Ya, itu disebut dengan accidental sampling. Ya, hanya secara accident kita bertemu, ya saya wawancara, tapi yang satunya kita tidak bertemu, tidak. Berarti yang satu dengan yang satu tidak mempunyai peluang yang sama. Ya, ini ya, jumlah sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu, peneliti langsung mengumpulkan data dari subjek yang kebetulan ditemui. Nah, kemudian pokoknya berapa orang yang ditemui dan dia sudah rasa cukup, ya sudah selesai. Itu disebut dengan accidental sampling. Ada kuota sampling, ya. Nah, jadi jumlah populasi tidak diperhitungkan. Ya, kelihatannya kuliah ini terlalu cepat ya karena tidak ada waktu untuk menjelaskan satu-satu. Kuota sampling, jumlah populasi tidak diperhitungkan. Jadi kita tidak peduli dengan jumlah populasi, tetapi kelompokkan seolah sebagai. Tapi yang penting kita memenuhi kuota. Ya, kita sudah sebutkan bahwa untuk di pasar sentral saya perkirakan ada 1.000 orang, maka kuota saya yang saya harus wawancarai adalah
atau pasien ya, pasien yang ada di rumah sakit ada 1.000 orang, maka kuota yang minimal yang harus wawancara adalah 200. Ya sudah, tidak peduli, tidak perlu diaduk, tidak perlu diacak, ya. Pokoknya penuhi itu 200 itu. Nah, itu namanya kuota sampling. Nah, sampel dikelompokkan dengan memberi jatah kuota tertentu pada tiap kelompok. Pengambilan dilakukan seperti cara aksidental juga, ya. Kemudian ada purposive sampling. Purposive sampling ini adalah penelitian sampling yang sesuai dengan tujuan kita. Ya, kalau misalnya tujuan kita hanya orang yang berpenyakit diabetes, maka ya sudah, pengambil sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kita teliti adalah orang diabetes saja yang kita wawancara. Nah, kalau ada penyakit TBC di situ, ada penyakit lumpuh, ada penyakit tekanan darah, lempar, tidak usah diambil karena purposive kita. Tujuan kita adalah yang diabetes saja. Maka kita akan mencari orang-orang diabetes saja. Ukuran jumlah sampelnya tidak dipersoalkan, ada pembatasan sampel dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Ya, mungkin tidak semua orang diabetes itu kita langsung akui, tetapi mungkin ada usianya dan sebagainya, ada pembatasan-pembatasan. Pengambilan data secara langsung, ya, yaitu untuk memenuhi kriteria tersebut. Nah, ini untuk jelasnya nanti baca buku aja sendiri ya, bukunya Sugiono Anda bisa baca atau siapa. Kamu bisa ambil untuk purposive sampling ini, silahkan saja pelajari nanti seperti apa. Dulu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh daripada random sampling tadi ya. Kita mulai random sampling. Pertama, teknik pemilihan yang memungkinkan semua subjek penelitian dalam populasi mendapat kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, ada teknik random sederhana misalnya, kita akan memilih 30 dari 120 populasi. Itu teknik random sistematik, ini 30 diundi saja ya, karena semua memilih kesempatan, kita undi saja, random sederhana. 120 ini kita undi keluar 30. Oke, selesai. Tapi sistematik misalnya, populasi dipilih dengan acak, lalu berikutnya dipilih menurut aturan deret. Ya, ini namanya sistematis. Misalnya ada 100 orang, 120 populasi, maka kita undi dulu. Kita kasih nomor, semua orang itu kita kasih nomor 1 sampai 120. Lalu kita undi. Atau kita sebut begini, sistemnya begini. Setiap yang kelipatan 5 yang menjadi sampel. Jadi berarti nomor 5, 10, 15, 20, 25. Jadi ada sistem. Ya, ada sistem yang kita tetapkan untuk menentukan sampel. Jadi dari 120 itu kita kasih nomor, kita bisa juga misalnya yang ganjil. 1, 3, 5, pokoknya sistem. Silakan buat sistem. Nah, itu disebut dengan teknik random systematic. Kemudian random sampling, populasi yang dapat di random syaratnya harus homogen. Nah, itu tadi ya, kalau mau melakukan random harus homogen, harus diaduk. Apabila tidak homogen, harus dilakukan stratifikasi. Jadi kalau Anda tidak bisa aduk, maka lakukan stratifikasi. Artinya stratifikasi bikin kelas-kelas dan ada wakilnya kelas-kelas itu ya. Itu disebut begitu. Nah, stratifikasi adalah mengelompokkan subjek yang sejenis. Jadi yang laki-laki dikelompokkan, yang perempuan dikelompokkan, yang berjilbab dikelompokkan, tidak berjilbab dikelompokkan, yang putih dikelompokkan, kemudian diambil dari kelompok itu setiap wakilnya. Itu namanya stratifikasi. Ya. Jadi semua kelompok-kelompok karakteristik itu diambil menjadi wakil. Itu namanya stratifikasi. Ya, macam-macam stratifikasi, ada yang sederhana, ada proporsi ya, misalnya proporsi kalau terlalu banyak yang berjilbab, maka kita ambil banyak juga yang berjilbab. Kalau terlalu banyak yang pendek, maka yang kita ambil banyak yang pendek. Namanya proporsi. Ada klaster ya, nanti baca aja. Nah, ini misalnya contoh stratifikasi sederhana ya. Ini ada siswa SMP 3 kelas, jumlahnya sama setiap kelas. Jadi ini adalah tingkat populasinya adalah siswa SMP 3 kelas, di mana jumlah sama setiap kelas. Di kelas 1 itu ada 30 orang, anak SMP, di kelas 2 ada 30 orang, ini namanya di klaster. Ya. Ya, jadi kalau klaster harus ada dari sini, ada dari sini, dari sini. Tidak boleh cuma dari sini saja.
Oke, kemudian di random, di random di sini diundi. Ternyata kita di sini di kelas 1 ini jumlahnya dapat 3, di stratified kedua dapat 3 orang, di sini juga dapat 3 orang. Jadi kita mengambil dari 30 orang kita dapat 3, dari sini dapat 3, dapat 3. Kemudian kita tambahkan ya S1, S2 tambah, maka kita dapat sampel sebanyak 9 orang. Ini sederhana sekali ya. Nah, jadi kalau kita mengambil 9 orang dari semua SMP ini, maka ini menjadi wakil yang cukup untuk kita jadikan sampel. Jadi tidak usah 90 orang yang kita teliti, tapi cukup 9 orang saja yang kita teliti, dia akan mewakili 90 orang. Ini disebut dengan stratifikasi sederhana. Kemudian yang proporsional, nah ini ya, ada kelas A isinya 240 orang, kelas B isinya 180, tidak sama ya. Kelas C isinya 120 orang, dan kelas D isinya 60 orang. Maka kita terpaksa karena berbeda-beda populasi, maka kita bikin stratifikasi populasi. Ya, ini dari 240, 180, sini 120, jadi ada 4 kelas. Nah, kita random, hasilnya kita dapat 60 orang sesuai dengan proporsinya. Kita dapat 45 di sini karena juga sedikit. Lebih sedikit lagi kita dapat 30. Ini lebih sedikit lagi kita dapat 15. Maka jumlah sampel kita adalah ini tambah ini, maka jumlah kita 150. Jadi dari 300 sampel ini, 400 sampel ini, cukup 150 sudah menjadi wakil daripada seluruh populasi. Yaitu disebut dengan stratifikasi proporsional. Ya, silakan nanti dilihat di buku. Kemudian ada rancangan klaster, ya misalnya seperti ini, ya ada satu wilayah, ini pohon-pohon misalnya, ini kebun segi 4 ini, di kebun ini di sini ada 1 pohon, 2 pohon, kita kasih kebun ini kita bagi menjadi kotak-kotak, 1, 2, 3, 4 sampai 16 kotak ya. Nah ini komposisi kelompok, subsuku. Artinya nanti kalau ada satu kita random, maka kita mengambil tidak semua kotak ini kita ambil. Kita random, kita undi. Nah, yang lulus hanya nomor 8, nomor 12, nomor 2 dengan nomor 15. Berarti yang lolos itu hanya 8, yang ini saja yang kita tanyai. Nomor 12 ini saja yang kita sampling, nomor 2 ini yang kita sampling, dan nomor 15. Nah, dengan mengambil ini sudah mewakili seluruh populasi dalam wilayah ini. Itu namanya cluster sampling. Kemudian identifikasi subjek sampling, maka 8 tambah 12 tambah 2 tambah 15, maka jumlah sampel kita adalah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 3 sama 24. Jadi hanya 24 dari sampel ini yang kita ini disebut dengan rancangan klaster ya. Oke. Nah, sekarang itu tadi adalah cara. Itu adalah cara yang saya jelaskan tadi, itu adalah berbagai cara untuk menentukan jumlah sampling. Itu caranya ya, itu caranya. Nah, tetapi ada pedoman menentukan jumlah sampling. Ini jumlahnya berapa? Nah, ini adalah kita bisa menghitung menggunakan rumus solving, ya solving, yaitu n kecil sama dengan n besar dikali 1 dibagi 1 tambah n(x²). Nah, kita akan meneliti pengaruh kepatuhan minum obat terhadap kesembuhan pasien pada rumah sakit X. Jadi penelitian kita ingin mengetahui apakah dengan patuh minum obat itu berarti penyakit pasien itu akan sembuh dari rumah sakit. Di dalam rumah sakit X terdapat 130 orang. Nah, jadi populasi ada 130 orang. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel kita 5% ya. Kalau kita mensampling 30 orang, kita hanya boleh mentoleransi kesalahan 5%. Maka berapakah jumlah sampel yang minimal kita harus ambil? Maka dari rumus solving ini N-nya, jumlah sampel yang kita harus ambil, populasi adalah 130, dibagi dengan 1, ditambah dengan N 130, dikali dengan tingkat kesalahan 5% adalah 0,05 kuadrat, maka jumlah sampel yang harus diambil adalah 98,11. Jadi dari 130 orang ini, kalau Anda mau akurat penelitiannya, ambillah sebanyak 98,11. Nah, itu yang dimaksud dengan itu ya. Dan kalau mengambil 98,11, maka tingkat kesalahan yang mungkin terjadi hanya 5%. Kira-kira begitu. Ya, itu disebut dengan pendapat solving. Nah, itu. Kemudian interval pun ada juga menaksir parameter ya. Untuk yang kedua menggunakan interval penaksiran untuk menaksir parameter rata-rata. Misalnya N sama dengan ZA dibagi 2 T
theta kali dibagi E pangkat 2. Ini misalnya contohnya. Saya kasih contoh ya. Jadi seorang mahasiswa akan menguji satu hipotesis yang menyatakan bahwa indeks prestasi mahasiswa jurusan manajemen UNSUD adalah 2,7. IP-nya 2,7. Dari 30 sampel percobaan dapat diperoleh informasi bahwa standar deviasi indeks prestasi mahasiswa adalah 0,25. Artinya perbedaan IP satu mahasiswa itu dengan mahasiswa lainnya adalah 0,5. Untuk menguji hipotesis ini berapa jumlah sampel yang diperlukan, kita menginginkan tingkat keyakinan sebesar 90%. Jadi kita hanya boleh salah 5%. Maka kita pakai rumus interval penaksiran ini, ya, N sampai. Jadi N-nya sama dengan 1,96. Ini 1,9 sudah ketentuan, 0,025 juga sudah satu ketentuan, ya. Ini N sampai ya. Dibagi dengan tingkat kesalahan maka kita dapatkan 96,04. Berarti dari 30 dari apa namanya untuk mendapatkan keakuratan 90% maka kita butuh sampel sebanyak 96,04, ya, itu kira-kira interval. Ya, nanti dipelajari sendiri. Nah, ada juga nanti pendekatan Isaac, ya, Isaac-Michael untuk menentukan sampel menaksir parameter rata-rata. Ini rumusnya ya. Nanti tidak ada waktu ini ya. Sudah jam 9 lewat. Ya, saya harus ikuti rapat sebentar lagi. Jadi pelajari aja ini. Nah, itu kira-kira hanya contoh-contoh yang saya berikan bahwa di dalam apa namanya menentukan jumlah populasi sampel banyak pendekatan yang kita bisa pakai ya. Ada pendekatan Isaac-Michael, ada interval penaksiran, ada. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, tapi saya menganggap itu sangat terburu-buru, ya. Paling tidak hanya introduction saja bagi Anda semua untuk mempelajari metode pengambilan sampel. Tetapi tidak usah khawatir, karena apa yang saya jelaskan itu semua tadi ada jelas-jelas dibahas di buku, bahkan di internet, ya. Saudara bisa googling. Tinggal misalnya saya mau belajar mengenai solving. Oke, saya mau mengenai Isaac-Michael, silahkan diketik saja, langsung banyak sekali YouTuber, banyak sekali penjelasan mengenai cara-cara metode. Dan saya kira ini adalah, saudara ini adalah mahasiswa milenial, tidak perlu lagi dijelaskan satu persatu karena semua informasi tersebar di internet. Hanya saya menyampaikan kira-kira itulah yang disebut dengan metode sampling kalau kita melakukan penelitian sosial. Ya. Jadi penelitian sosial intinya apa adalah sampel. Ya, bagaimana kita mengambil sampel yang cukup dan bagaimana kita mengambil sampel dengan cara yang benar. Jadi dua saja, sampelnya cukup, caranya benar. Nah, di mana sampel-sampel kita untuk di farmasi, untuk misalnya penelitian farmakoekonomi atau penelitian drug-related problem atau penelitian sosial farmasi lainnya, ya sampel kita itu biasanya adalah pasien. Pasien kita itu di mana? Pasien kita ada di rumah sakit. Apakah kita temui satu persatu pasien? Tidak. Ya, cukup kita mengamati dia punya medical record. Karena semua pasien yang ada di rumah sakit itu semua ada medical recordnya. Jadi kalau penelitian sosial farmasi itu gampang sekali. Ya, materinya banyak sekali. Materinya masuk ke rumah sakit, ketemulah di situ dengan banyak sekali apa namanya medical record. Medical record itu hanya dikumpulkan, minta izin dikumpulkan satu persatu. Itu berupa informasi yang berserakan ya. Informasi yang berserakan dan apa namanya supaya dia tidak berserakan maka didata, ditabulasi supaya dia rapi agar gampang dianalisis. Nah, kalau sudah menjadi tabel ya kita tinggal mencari metode analisis dan sebagainya. Jadi penelitiannya bisa menjadi sangat singkat, murah dan bermanfaat. Ya, jadi kalau Anda penelitian sosial farmasi misalnya nanti Anda mengambil judul pengaruh misalnya amlodipin sitrat terhadap penurunan tekanan darah misalnya atau penyakit X dan sebagainya, maka Anda setelah itu skripsi Anda itu membahas tentang penyakit tekanan darah. Maka otomatis Anda mempelajari semua jenis obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Maka otomatis Anda menjadi apoteker yang ahli di bidang tekanan darah. Nah, jadi jelas ya, jelas identitasmu sebagai sarjana farmasi yang jagonya di obat tekanan darah. Nah, mungkin ada yang lain
meneliti obat diabetes. Ya, maka karena meneliti pasien diabetes, maka otomatis seluruh obat diabetes akhirnya kamu kuasai. Ya, kamu kuasai sehingga kamu nanti menjadi seorang sarjana farmasi yang menguasai tentang obat diabetes. Jadi ada labelnya gitu. Ada labelmu bahwa saya itu. Jadi kalau orang, karena kadang-kadang keluargamu tanya obat apa ini, kok nggak tahu karena ada 15.000 jenis obat. Tidak mungkin kita hafal semua. Nah, tapi kalau Anda memagari diri Anda, tidak, saya hanya mau menjadi apoteker diabetes saja, saya hanya mau menjadi apoteker penyakit saraf saja, saya mau menjadi apoteker yang menguasai obat untuk penyakit kulit saja, itu lebih enak. Tinggal beberapa puluh saja obat yang Anda hafal. Dan kenapa bisa begitu? Ya karena skripsi saya itu. Skripsi saya memang meneliti penyakit kulit saja, maka saya ini adalah apoteker yang ahli di bidang obat penyakit kulit. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa kau nggak tahu penyakit TBC? Ya memang bukan skripsi saya. Ya itu kan ada labelnya ya. Jadi kita memiliki label tersendiri dan tidak repot. Tapi lebih parah lagi kalau mengambil misalnya daun-daun, ekstraksi daun, daya hamba, daya hambit, justru menjadi tidak ada keahlianmu kelihatan di masyarakat ya, begitu. Karena skripsinya apa? Skripsinya tentang daya hamba daun beluntas misalnya. Jadi kok ahli daun beluntas? Apa? Adakah pasien yang butuh daun beluntas? Tidak ada sama sekali. Ya, jadi itu adalah untuk melabel Anda ya dalam situasi seperti sekarang ini. Saya mengharapkan apoteker itu jangan terlalu mau menguasai semuanya, tidak mungkin. Ya, bikin malu-malu saja. Orang sering bilang begini, itu apoteker bikin malu-malu, ditanya tentang obat tidak tahu apa-apa. Ya, memang dia tidak tahu karena banyak sekali obat. Nama obat saja dia tidak hafal. Ya iya memang, tidak mungkin nama obat kita hafal. Tapi kalau kau memagari dirimu, ya, mencoba mulai dari sekarang bahwa saya mau fokus hanya pada penyakit ini, maka sedikit saja obat yang kau pelajari. Ya, dan begitu orang bertanya tentang obat di luar yang kau pelajari, kau bilang, maaf, saya ini memang apoteker, tapi saya tidak ahli di bidang itu. Silahkan tanya apoteker lain. Akan bagus. Ya, sama dengan dokter spesialis begitu. Dia membagari dirinya hanya untuk kelamin saja, jenis kulit dan kelamin, hanya untuk jantung saja. Jadi dia mempelajari sesuatu yang fokus. Nah, apoteker ini tidak jelas. Ya, seolah-olah dia menguasai semua obat, tapi begitu dikasih lihat bungkus obat, dia bingung. Apa itu? Dia tidak pernah lihat obat itu. Dia tidak tahu obat. Ya, maka masyarakat mengatakan, apoteker apa ini? Ya, bikin malu profesinya begitu. Nah, jadi itulah sebabnya saya biasa selalu mengingatkan kepada mahasiswa, cobalah cari penelitian yang memperkuat nanti kamu punya keahlian di belakang ya, gitu. Jadi ada identitasmu gitu. Gitu. Saya kira begitu kuliah hari ini karena saya jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Saya lagi di Bandung sekarang ya. Nah, jadi saya sebentar lagi saya rapat. Silakan kalau ada mau bertanya 1-2 orang, kalau nggak ada saya langsung tutup. Silakan, langsung on mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Putri. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya mau bertanya tentang desain penelitian. Kan tadi ada kualitatif dan kuantitatif. Itu kan berbeda, Pak. Terus ada yang saya baca kalau kedua desain penelitian itu tidak bisa digunakan bersamaan karena sifatnya itu mutuali eksklusif atau karena tidak saling berhubungan, tidak saling berikatan. Nah, kan tapi ada mixed method atau tadi yang itu Pak, mixed method itu kan yang saya baca juga gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi ini kayak dua pernyataan yang berbeda Pak. Jadi maksudnya yang mana yang benar Pak? Apakah memang mixed method itu bisa digunakan dan bagaimana bisa begitu Pak? Karena dia menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang dimaksud ini terlalu tinggi pertanyaanmu ya. Jadi mungkin untuk S1 tidak pantas lah untuk melakukan penelitian triangularium ya. Jadi bisa dicampur ya. Bisa dicampur. Misalnya begini, Putri ini adalah perempuan yang cantik. Oke. Tapi mungkin yang lain bilang tidak. Kan gitu kan? Itu kan kualitatif. Ya. Nah, saya bilangin kamu cantik, tapi ada orang lain yang bilang, Putri itu jelek. Jadi itu kan kualitatif, tidak terselesaikan masalah. Karena dua pendapat yang berbeda. Karena mungkin saya melihat kau dari depan, yang dia melihat dari samping atau dari belakang.
Ya, kan beda pandangannya. Nah, untuk menentukan yang benar, maka kita lakukan analitik, ya. Kita tanya orang, 10 orang, coba menurut kamu Putri itu cantik nggak? Tapi jangan bilang cantik atau tidak, tapi kasih nilai 1 sampai 10. Nah, maka orang akan memberi, ada yang memberi 9, ada yang memberi 8, ada yang memberi 5. Kemudian kita sertakan, maka disitulah yang menentukan. Jadi kuantitatif yang menentukan, oh ternyata akhirnya Putri ini kita simpulkan cantik. Kenapa? Karena angka rata-ratanya adalah 9,8 misalnya. Kan gitu. Jadi itu campuran dari kualitatif dengan kuantitatif. Ya. Tapi itu terlalu jauh ya. Penelitian kualitatif itu, apalagi triangularium itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Ya. Kita bukan meneliti 1 semester, tapi mungkin 5 tahun, 6 tahun. Ya, baru selesai yang namanya. Jadi itu bisa dicampur. Bisa juga tidak dicampur, tapi sequence. Ya, ini dulu kualitatifnya dulu tadi, baru kuantitatifnya. Atau kuantitatifnya dulu, baru kualitatif. Itu namanya sequence. Itu yang bilang tadi tidak bisa dicampur. Ya, tetapi sebetulnya bisa. Ya, dia merupakan satu yang berurutan. Tapi ini penelitian terlalu tinggi. Kamu nggak usah nanya-nanya ke sana dulu. Nanti kalau mau S3 baru ke situ ya. Itu yang kita fokus adalah bagaimana mengambil sampel ya yang benar gitu. Dalam penelitian sosial. Karena kalau penelitianmu di laboratorium itu tidak ada sampel di situ. Cuma namanya sampel. Cuma kau tulis saja sampel. Padahal tidak ada sampel. Apa ini sampel di situ? Saya lihat penelitian di farmasi itu. Sampel saya adalah daun beluntas yang diambil di Kabupaten Takalar. Emangnya sudah kau ambil semua tanaman di Takalar? Padahal cuma 1 pohon di Takalar diambil. Tapi dia mengatasnamakan Takalar. Itu kan tidak benar. Ya, jadi nggak benar. Ya, itu adalah contoh yang saya ingin sampaikan, bahwa sampling itu adalah jumlahnya dan metodenya. Oke ya. Jadi itu Putri, itu pertanyaanmu itu tadi terlalu tinggi untuk kuliah ini, dan saya belum waktunya untuk ke sana. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih, Pak. Yang lain? Yang lain diam ini. Oke. Ya, tipikalnya mahasiswa farmasi gini aja. Ini akibat kamu terlalu direcokin ya, di dalam periode terlalu direcokin, terlalu dikasih metodologi oleh sistemnya, harus begini, harus begitu. Ini mahasiswa tidak kreatif begini. Tidak tahu ini Putri kenapa lain-lain satu ini ya, mungkin karena dia aktivis atau apa. Kamu ini coba lihat. Kayak kecoa semua ini, suruh bertanya nggak ada. Tapi nanti kalau saya tanya pasti nggak ngerti. Kan aneh gitu ya. Jadi disuruh bertanya tidak mau bertanya, tapi kalau saya tanya tidak ngerti. Jadi kamu itu apa sebetulnya itu? Pohon, ya pohon.